Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita, yaitu topik investasi sementara ya. Akuntansi investasi sementara. Kali ini kita membahas investasi sementara untuk obligasi, akun obligasi yang sifatnya jangka pendek. Nah, apa sebenarnya investasi sementara atau yang kita sebut dengan marketable securities? Itu adalah apabila suatu perusahaan memiliki kelebihan cash flow ya atau ada kelebihan kas, maka perusahaan dapat melakukan penanaman uang atau investasi kepada perusahaan orang lain. Tujuannya adalah memperoleh gain atau keuntungan. Nah, apabila investasi tersebut bertujuan menggunakan uang yang menganggur untuk memanfaatkan modal yang sementara, ya untuk dimanfaatkan selama dana tersebut tidak digunakan dan kemudian dapat dijual kembali. Artinya di sini adalah kita memanfaatkan uang yang menganggur, ya cash flow yang terlalu besar yang kita simpan, misalnya fisik uang yang terlalu banyak kita simpan atau dana kas yang sangat banyak kita simpan, itu secara tidak langsung tidak produktif. Seperti saya katakan di awal bahwa sifat aktif, sifat dari kas itu adalah pasif. Jadi kalau kita tidak mengubahnya menjadi investasi, dia tidak akan memberikan gain atau keuntungan. Jadi perusahaan apabila memiliki kelebihan kas, maka dapat menggunakannya, memanfaatkan dana tersebut untuk sementara, ya selama tidak dimanfaatkan untuk keperluan mendapatkan gain atau keuntungan. Nah, pada saat nanti dibutuhkan bisa di aset atau investasi tersebut bisa dijual kembali untuk memasukkan cash flow kembali ke dalam perusahaan. Nah, kemudian obligasinya, sifat daripada surat berharga itu ada contohnya obligasi, ada juga stok atau saham. Nah, kita bahas kali ini masih seputar obligasi. Nah, obligasi adalah bukti, surat bukti yang menyatakan bahwa pemegang obligasi meminjamkan uangnya kepada suatu badan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Nah, jadi yang ini sebenarnya obligasi itu surat pengakuan utang. Surat pengakuan utang. Nah, siapa yang berutang adalah badan, organisasi, atau perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, kita kalau membeli obligasi tersebut, bagi kita itu adalah investasi. Bagi si penerbit obligasi, itu namanya adalah utang obligasi. Ya. Kemudian, pemegang obligasi akan mendapat bunga obligasi yang disebut kupon. Kita sebagai pembeli atau pemegang obligasi, kita beli, pasti kita pemegang obligasi. Yang kita harapkan adalah mendapatkan bunga obligasi yang biasa disebut dengan kupon. Nah, itu ya. Jadi, kita beli surat berharga dalam bentuk obligasi, yang kita harapkan adalah bunga ya atau bunga kupon. Nah, sedangkan dari saham yang kita harapkan adalah dividen. Nah, selain daripada selisih antara jual harga beli dengan harga jual yang kita sebut dengan gain. Nah, bagaimana kita mencatat transaksi pembelian maupun penjualan obligasi? Yang perlu kita pahami yang pertama adalah pada waktu membeli obligasi dicatat sebesar harga perolehan, itu harga kurs tambah biaya pembelian. Jadi, berapa harga obligasi pada saat itu sebesar kurs yang berlaku ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan. Kan bisa saja biaya itu bisa kita dapatkan dari akibat adanya perantara perdagangan. Nah, obligasi atau surat-surat berharga kan bisa kita beli dengan lewat perantara atau juga kita beli secara langsung. Jadi mekanisme pasar seperti itu, ya. Adanya ya harga kurs di atas ataupun di bawah itu pengaruh daripada demand dan supply, penawaran ya, permintaan dan penawaran, maka harga-harga berpengaruh. Nah, termasuk dalam surat-surat berharga itu juga berlaku. Jadi harga-harga di pasar itu tergantung dari penawaran dan permintaan. Nah, jadi ada nanti obligasi itu bisa di kursnya itu di bawah nilai nominal, bisa juga di atas nilai nominal. Dan kemudian kita sebagai pembeli obligasi bisa kita memilih secara langsung membeli, ya apakah kita langsung beli melalui online ya, sekarang ini kan sudah
bisa kita mengakses ya jual beli surat-surat ya investasi baik secara langsung, tapi bisa juga kita pakai jasa perantara perdagangan ya, broker ya, yang tentunya itu akan menimbulkan biaya provisi maupun komisi. Nah itu biaya-biaya yang dikorbankan itu akan menambah harga perolehan obligasi. Nah yang kedua, pada waktu menjual dicatat sebesar harga kurs atau biaya dikurangi biaya penjualan ya, harga kurs dikurangi biaya penjualan. Kalau dia pada saat pembelian itu harga kurs ditambah biaya pembelian. Nah, selisih harga jual dengan harga perolehan dicatat dalam rekening laba atau rugi penjualan surat-surat berharga ya. Jadi kalau harga jual lebih tinggi ya tentunya adalah laba. Kalau lebih rendah dari harga jual lebih rendah dari harga perolehan ya tentunya adalah rugi. Nah, kemudian dalam jual beli obligasi harus diperhitungkan bunga berjalan. Itu bunga yang harus dibayar oleh si pembeli sejak tanggal penerimaan bunga terakhir sampai dengan tanggal pembelian obligasinya, itu perlu diperhatikan. Nah, perhitungan bunga berjalan itu adalah sejak tanggal penerimaan bunga terakhir sampai dengan tanggal pembelian obligasi. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita lihat contoh pembukuan obligasi. Tanggal 1 April 2011 perusahaan beli obligasi PTX nominal 10.000 per lembar sebanyak 1.000 lembar. Dengan harga per lembar 9.600, bunga obligasi 9%. Dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Nah, kalau dia bertepatan dengan tanggal bunga obligasi, berarti tidak ada perhitungan bunga kupon atau bunga berjalan. Jadi sebesar ya harga belinya saja kita catat atau sebesar harga perolehannya, karena tidak ada bunga berjalan. Kenapa tidak ada bunga berjalan? Karena bertepatan dengan tanggal bunga. Kita lihat transaksinya adalah tanggal 1 April 2011, sedangkan bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jadi tanggal 1 April transaksinya tidak kita hitung bunga berjalan. Kalau misalnya transaksinya 1 Oktober, tidak ada juga bunga berjalan. Nah, kita lihat perhitungannya. Jadi nilai obligasi yaitu adalah 1.000 lembar dikali harga per lembar 9.600 adalah 9.600.000. Nanti tidak ada biaya pembelian, maka harga perolehannya hanya sebesar harga kurs yaitu 9.600.000. Maka kita catat marketable securities bonds ya, surat-surat berharga dalam obligasi pada kas sebesar 9.600.000. Nah, apabila obligasi tetap dipegang, ya, maka pada penerimaan bunga tanggal 1 Oktober, misalnya dari tanggal 1 April sampai dengan 1 Oktober, ternyata obligasi tersebut belum dijual, maka akan kita hitung akan ada penerimaan bunga tanggal 1 Oktober. Karena tadi penerimaan bunga itu adalah 1 April dan 1 Oktober. Nah, perhitungan bunganya kita hitung 9% kali 10.000 nilai nominal ya, kali 1.000 lembar dikali 6/12. 6/12 itu 6 bulan ya. Maka kita catat kas pada pendapatan bunga obligasi atau cash debit credit interest income of bond 400 sebesar 150 ya, bukan 450. Itu dihitung dari tanggal bunga yaitu 1 April sampai dengan 1 Oktober ya. Kita nanti Anda pastikan ya 450 ya. Yaitu 9% kali 10.000 lembar kali 10.000 kali 1.000 lembar kali 6/12. Nah, kemudian obligasi tersebut dijual kepada PTX dengan kurs 102%. Maka kita hitung kurs jual itu 102% kali 10.000 ya, ini nilai nominal kali 1.000 lembar 10.200.000. Nah, harga pokoknya lihat pada waktu membeli. Harga pokoknya tadi kalau kita lihat sebesar 9.600.000. Nah, berarti harga jual dikurangi harga pokok atau harga perolehan, dapatlah laba penjualan 600. Maka jurnalnya kas 10.200.000, surat
berharga obligasi atau marketable security of bond ya sebesar harga perolehan 9.600.000 pada laba penjualan 600. Nah, itu kalau transaksinya tidak ada kupon atau bunga berjalan. Nah, bagaimana kalau misalnya transaksi bertepatan tidak tepat tanggal bunga, maka ada bunga berjalan atau bunga kupon. Bunga berjalan dihitung sejak tanggal penerimaan bunga terakhir, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, sedangkan pencatatan bunganya bisa kita pilih, apakah kita pilih pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Nah, contoh ada di buku ya. Kita lihat tanggal 9 Agustus dibeli 100 lembar. Nah, itu kita bisa Anda lihat di modul atau di materi yang sudah dikirimkan. Nah, bagaimana jurnal pada saat kita membeli? Jurnalnya adalah marketable security bond, ya, surat berharga dan obligasi 50.850. Dari mana itu 50.850 itu adalah harga kurs. Harga kursnya tadi 110%, yaitu 50.500. Ya, yaitu 102% dikali ya nilai nominal. Kemudian ditambah dengan biaya pembelian. Maka harga perolehannya 50.850. Nah, kemudian account receivable of bond itu adalah bunga berjalan. Bunga berjalan itu tadi kita hitung ya, juga bisa kali ya, perhatikan bunganya ya di materi yang Ibu kirimkan. Dihitung dari 1 Mei sampai dengan 9 Agustus. Ya, karena tidak bertepatan dengan tanggal 1, maka hari dihitung dengan hari yang sebenarnya dengan asumsi 1 hari itu 365 hari. Jadi kalau kita hitung dari 1 Mei sampai 9 Agustus, jumlahnya itu adalah 100 hari. Jadi 100 hari per 360 ya. Kalau 1 tahun dihitung 360 hari. 100 per 360 kali 12% kali 50 juta nilai nominal, maka dapatlah bunga berjalan 1.666.667. Nah, itu adalah bunga berjalan yang harus kita bayarkan dulu. Maka bisa kita catat, kalau dia metode piutang, kita pilih pencatatan bunga tersebut di akun